Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, min fadlikum. Saya hormati antum, Masya Allah. Semua kaum muslimin kita hormati. Bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan Ustaz? Ada beda antara takarrub dengan ibadah? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak ya, tanya. Antum saya harus tanya paham. antara takarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, enggak usah kita diskusi. Pulang kita. Baik, oke. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Nggak ada dalil yang seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Dan kita mengetahui banyaknya para ulama-ulama di kala masa hidupnya mereka memberikan kebaikan dan memberikan sumbangsi kepada para umat yang kita ketahui asal kata barokah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Ya, artinya ulama di masa hidup pun bisa memberikan barokah. Ya, apakah kita harus klarifikasi terlebih dahulu? Oh, apakah ini ulama fulan ini ada barokahnya dari Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan panduan secara umum yang dimana umat itu para ulama mengambil kesimpulan dan memberikan penjelasan kepada kita semua yang kita ikut panduan para ulama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk bertanya kepada para ulama ulil amri minkum, ya, dan juga para ulama dari kalangan kaum muslimin, ya. Lalu yang selanjutnya adalah adanya mengenai dalil jelas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Di mana maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam atau metodologi beliau dan metodologi para sahabatnya. Dan kita melihat berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Ajir berapa banyak para sahabat yang bertabaruk, ya, antara dengan kubur Nabi Muhammad SAW dan bertabaruk satu sama lainnya. Kalau sekiranya ini sebuah hal yang batil, pastilah para sahabat ada yang mengingkarinya. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar, tetapi Imam Az-Zahabi menyatakan ini sebagai bentuk ketawaduan beliau, sebagaimana juga Imam Ahmad pernah mengingkari ada orang yang berusaha bertabaruk kepada beliau, tetapi para a'immah dari kalangan Hanabilah pun juga mengatakan ini sebagai bentuk ketawaduan, bukan mengingkari akan adanya dan kebolehannya untuk bertabaruk. Dan perlu untuk diketahui, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagaimana yang diceritakan dan dijelaskan oleh anak beliau Abdullah di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal itu kitab karya anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, ya. Beliau berkata, "Sa'altuhu 'anil rajul." Ya, saya bertanya kepada ayah saya mengenai seseorang yang masuk mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yugabbiluhu wa yaf'alu bil ghabr. Ya, dan orang tersebut bertabaruk kepada mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan cara memegang-megangnya, menyentuh-nyentuhnya dan mencium-ciumnya, dan juga melakukan hal yang sama terhadap kuburnya Nabi Muhammad SAW. Mithla dzalik au nahwa hadza, atau semisal dengan perbuatan yang semisal dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, perhatikan dengan baik-baik pertanyaannya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah. Ya, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa az. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik. Ini jawaban Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Lalu kalau kita mengatakan kita butuh dalil, kita cukup ulama lantas kita mengatakan berarti ulama tidak mengikuti dalil. Mana yang lebih mengetahui dalil tentang dalil Al-Quran dan sunnah, kita atau ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal? Tentu orang yang baik pasti akan mengatakan tentu Imam Ahmad jauh lebih memahami tentang dalil daripada siapa? Kita semua. Perhatikan ini, kembali lagi saya tegaskan, ini di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mendokumentasikan hasil pertanyaan-pertanyaan beliau Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya Ahmad bin Hanbal, dan juga banyak dari dalil-dalil yang lain. Artinya cukuplah apa yang dalil yang dibawakan Gus Ajir itu merupakan dalil. Dikarenakan kenapa? Kembali lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan menuntut dalil itu tidak harus dengan secara sharih,
Tidak harus secara sorry tegas, bertabaruklah dengan ini, melakukanlah seperti ini, melakukan seperti ini. Ya ikhwan, para asatid yang mulia, ketahuilah bahwasan permasalahan ini banyak sedangkan dalil ini sedikit. Ya, para ulama lah yang kita menjadikan rujukan bagaimana mereka benar-benar mengeluarkan semua intisari yang terdapat di dalam dalil-dalil. Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatid al-fudhala, para asatid yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk kepada kubur salihin? Ya, cukup itu dari saya. ya, Baik. Ya. Baik, waktunya juga sudah selesai. Kami berikan kesempatan untuk sesi tanggapan ya, untuk menanggapi, waktunya sama 5 menit. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Jadi begini, aqwalul ulama itu yustadallu la biha. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi harus bertumpu kepada dalil yang tidak diperselisihkan riwayatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, istiqra itu dalil, Mas. Antum kaji itu usul fiqh. Arkanul wudu, ya kan? Arkanul wudu. Kemudian isim fi'il huruf di kitab Jurmiyah itu berdasarkan apa mereka? Istiqra, arkanul wudu, ya kan? Apa? Nawaqidul wudu dan sebagainya itu istiqra. Apakah itu dalil? Hujjah itu. Itu yang kedua. Kemudian kalaupun at-tabarruk ya indal kubur, ya kan? Itu boleh. Kenapa para ulama, ya kan, itu mengingkari al-mashu, mengusap di kuburan, ya kan? Itu sebentar. Itu Al-Maliki itu mengatakan wala uhibbu ayyamassal qabra biyadih. Itu di kitab At-Tawdih fi Syarh Mukhtasar Ibnil Hajib. Kemudian Az-Za'farani juga mengatakan, kemudian Al-Ghazali Asy-Syafi'i, ya kan? Itu di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271 dan masih banyak. Saya nggak menyebutkan. Artinya mereka mengingkari al-mashu 'alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan. Kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu imbabi aula, ya kan? Li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Ya, itu aja paling. Ya. Masih ada waktu, silakan untuk bisa ditambahkan. Ya, saya tambahkan. Silahkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama, fulan, Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Bandingan siapa? Enggak, saya tanya antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Gini kan saya sudah sebutkan tadi, adab kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam, panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu. Poin kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya, kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustadz Faris, ya kalau begitu mana dalil ya, larangan tabarruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustadz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, min fadlikum. Saya hormati antum, Masya Allah. Semua kaum muslimin kita hormati. Bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan Ustaz? Ada beda antara taqarrub dengan ibadah? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak ya, tanya. Antum Saya harus tanya antara taqarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, enggak usah kita diskusi. Pulang kita. Tapi kalau antum bilang ibadah dan itu ada indikasinya, Gus Hajir bawakan dalil, berarti kan ibadah. Secara tidak langsung kalian mengakui itu ibadah.
Kalau itu ibadah, saya minta dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu yang saya minta, Ustaz. Nggak ada lain. Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Quran yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Nggak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi, saya tolong fokus. Ya, jangan putar lagi. Nanti antum bawakan lagi imam fulan. Saya sudah sebutkan tadi, Ustaz. Bukan tabarruk ke tubuh Nabi atau benda yang pernah dipegang Nabi seperti mimbar dan seterusnya, bajunya. Bukan itu, kita sepakat itu boleh bertabaruk di masa Nabi dengan badan beliau, dengan ini beliau, itu boleh. Itu dalilnya panjang kalau kita jelaskan di sini. Waktunya habis. Habis. Maaf. Itu coba itu kembali ke